Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam jumpa dengan renungan ceria pada hari ini. Mari bersama kita berdoa untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, dalam karya Roh Kudus, Engkau terus menuntun dan menyertai kami, dan hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus pula yang akan membimbing kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud rencana-Mu. Berfirmanlah kami mendengar. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Matius pasal 8 ayat 10, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kehidupan beriman, dan secara khusus kita mengatakan iman seseorang itu besar. Tidak jarang kita mengkaitkannya dengan ritual-ritual peribadatan yang di dalamnya kita lakukan. Bisa jadi itu berkaitan dengan ibadah yang kita perbuat, ketekunan kita dalam membaca firman Tuhan, membuka Alkitab, berdoa, dan seterusnya. Beberapa yang lain dikaitkan dengan kejadian-kejadian ajaib di dalam dirinya. Ketika seseorang berdoa, dan ternyata orang yang didoakan itu bisa sembuh, maka dia akan mengatakan bahwa imannya besar. Maka tidak jarang ketika berhadapan dengan situasi yang sama, pada waktu yang lain, nama dari orang tersebut akan bisa dipanggil. Paling tidak dengan harapan ketika dia mendoakan akan terjadi perubahan terhadap keadaan yang sedang dihadapi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang tidak salah. Tanda iman ada dalam diri kita adalah terjadi peristiwa-peristiwa yang ajaib, bahkan hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk bisa memahami. Tetapi tentu itu bukan sesuatu yang mutlak harus terjadi. Karena pada kenyataannya, iman itu berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Yesus memberikan sebuah komentar menarik bahwa dia tidak menemui iman sebesar ini, maksudnya peristiwa hari itu, di antara orang Israel. Bayangan mereka, orang Israel adalah umat Tuhan. Sudah seharusnya iman mereka besar dibandingkan dengan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Tapi ternyata Yesus menyatakan bahwa ternyata iman sebesar ini yang dihadapinya pada hari itu dia tidak temui di antara orang Israel. Iman yang seperti apa? Hari itu ada seorang perwira yang datang memohon kepada Yesus karena hambanya terbaring lemah. Dan Yesus menyatakan bahwa dia akan datang, tetapi perwira itu mengatakan jangan datang. Karena aku punya bawahan, kalau aku mengatakan sesuatu, dia akan taat. Dia akan menurut apa yang aku katakan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sungguh sangat luar biasa. Di luar dugaan. Justru dalam peristiwa ini kita diajarkan melalui firman Tuhan tentang sebuah kenyataan yang sering kali kita abaikan dalam kehidupan kita. Iman itu berbicara tentang bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam kehidupan. Tidak peduli masalah apapun, pergumulan apapun, pengalaman hidup seperti apapun, ketika kita menjumpai Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan di dalamnya, itulah iman yang besar. Mungkin bagi orang lain itu satu hal yang biasa, yang wajar. Tetapi ketika kita merasakan perjumpaan dengan Tuhan dalam peristiwa tersebut, disitulah sebenarnya iman kita bisa bertumbuh. Kita mendapatkan pelajaran berharga bahwa iman itu berbicara tentang sebuah relasi. Perwira ini mengumpamakan bahwa saya seorang atasan dan saya punya bawahan. Kalau saya mengatakan sesuatu, maka dia akan taat. Ini menarik. Iman itu berbicara tentang menempatkan Tuhan sebagai penguasa mutlak atas kehidupan. Iman itu berbicara tentang memposisikan Tuhan sebagai hakim yang paling utama, yang menentukan segala sesuatunya di dalam perjalanan kehidupan iman kita. Dan yakin bahwa dia mampu melakukan itu. Jadi ternyata iman itu berbicara tentang sebuah relasi, hubungan yang dibangun secara mendalam. Relasi yang terus-menerus dibangun dalam kedalaman pengalaman-pengalaman kehidupan. Itulah yang membuat Tuhan Yesus memberikan sebuah komentar sederhana dengan keheranan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Demikian kata Yesus.
Bagaimana dengan perjalanan kehidupan iman kita ketika kita berbicara tentang iman yang besar? Iman yang besar itu berarti terus-menerus membangun hubungan dengan Tuhan. Iman yang besar itu berarti menempatkan Tuhan sebagai penguasa atas hidup kita. Iman yang besar itu berarti yakin bahwa apa yang kita pinta dalam doa, apa yang kita panjatkan dalam setiap doa-doa kita, itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Iman yang besar itu berarti mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, yakinlah bahwa dalam pengalaman kehidupan apapun, sekecil apapun, iman kita bisa bertumbuh. Yang diperlukan adalah kepercayaan yang sungguh-sungguh, bahwa Dia punya kuasa mutlak atas kehidupan kita. Amin. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuntun dan sertai kami, Bapa, agar kami bertumbuh dewasa dalam iman yang semakin besar. Dan itu bukan kami yang mengukur, tetapi Engkaulah yang mengetahuinya. Tuntun kami untuk bertumbuh menjadi dewasa dalam iman yang semakin kokoh, dan kami percaya Bapa menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami memohon. Amin. Tuhan memberkati dan Shalom.